Kita ngopi dulu, bray, biar nggak oleng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Anwaruddin di channel YouTube Padang Golok Nusantara. Sahabat-sahabat, selamat sahur. Bagi sahabat-sahabat yang besok menjalankan ibadah puasa. Kali ini saya akan mengenalkan salah satu pedang karya anak bangsa karya Nusantara, dan pedang ini berasal dari Desa Cipacing, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Jadi pedang ini mirip dengan pedang Cikeruh. Bahkan tidak sedikit orang bilang bahwa pedang yang saya pegang ini adalah pedang Cikeruh. Namun ada beberapa orang yang mengatakan ke saya bahwa pedang ini adalah pedang Cipacing. Cipacing itu desa yang berdekatan dengan Desa Cikeruh. Kalau tidak salah, satu kecamatan dengan Desa Cikeruh, yaitu kecamatannya Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Jadi pusaka yang saya pegang ini pusaka yang begitu luar biasa. Di Cipacing sendiri sekarang tidak lagi dikenal dengan daerah yang membuat senjata pedang maupun golok, tetapi kalau sekarang Desa Cipacing itu lebih dikenal dalam memproduksi bedil atau senapan anginnya. Tapi sahabat-sahabat, kali ini saya akan berbincang-bincang kembali dengan Kang Tendi, sejarawan muda Indonesia. Kita lanjutkan obrolan dengan Kang Tendi, tapi kali ini kita akan sedikit membahas pedang yang saya pegang ini, yang berasal dari Cipacing, Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Seperti apa obrolannya? Kita ngopi dulu, bray, biar nggak oleng. Cipacing itu apa? Itu hampir mirip dengan Cikeruh gitu ya. Nih. Ya. Iya, sekilas mirip dengan ini. Masuknya Kelewang atau di Cipacing? Cipacing. Iya, Cipacing. Iya, ini kayaknya dari pedang sabet juga. Tapi memang di sininya itu sudah ada pengaruh Eropanya. Jadi memang pandai juga, pintar memodifikasi gitu ya. Ya kayak sekarang lah, ada satu kelompok pandai gitu yang melihat yang lain maju bagus, akhirnya juga bikin kayak gitu ya. Jadi tapi beda daerah ya Cipacing. Itu berdekatan, cuman berapa kilo gitu satu kilo. Bahkan ada laporan kolonial juga ataupun juga sumber arsip kolonial yang menyatakan, misalkan nempak pandainya itu di Cikeruh gitu ya, terusnya itu handle-nya dibikin di Cipacing, sarungnya di Cisurat gitu. Nanti quality controlnya ketika finishingnya di Cikeruh lagi, dan akhirnya dianggapnya sebagai wilayah Cikeruh padahal bikinnya itu tempatnya Bisa di tempat yang lain. karena kan
permintaan banyak gitu ya, sumber daya sedikit kan biasanya ya gitulah, nyewa sumber daya kayak itulah pejabat kita yang apa tuh namanya suka bikin bidding Tapi eranya sama atau Cikeruk dulu? itu bersamaan Cipacing dan Cikeruk. yang masa puncaknya gitu ya. Tapi untuk yang paling terkenal memang Cikeruk. Cipacing adalah salah satu desa di Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Desa yang terletak di ujung Kabupaten Sumedang ini terkenal dengan berbagai kerajinannya. Kerajinan yang paling terkenal adalah produk senapan angin. Namun tidak hanya itu, Cipacing juga menjadi produsen alat musik, panah tradisional, berbagai bila hingga layang-layang. Keahlian membuat berbagai kerajinan sudah diturunkan oleh generasi-generasi terdahulu. Produknya sendiri tidak tetap pada satu jenis saja. Alat musik misalnya bisa berupa keramba, gitar, atau alat musik petik lainnya. Namun seiring berjalannya waktu, pengrajin di Cipacing semakin berkurang. Padahal produk kerajinan Cipacing banyak yang minat dan tidak hanya dipasarkan di sekitar Bandung dan Sumedang. Para pengrajin telah mengirimkan dan memasok kerajinannya ke beberapa daerah di Indonesia seperti Yogyakarta dan Bali. Baru-baru ini permintaan juga datang dari Aceh hingga luar negeri. Kerajinan-kerajinan di Cipacing konon kerajinan yang memiliki ciri khas Cipacing sendiri. Para pengrajin mengembangkan sendiri bentuk, motif, dan warna dari tiap kerajinannya tersebut, termasuk kerajinan bila. Cipacing ini catatannya adalah daerah yang turut mendukung perkembangan bila di Sumedang dan juga menjadi daerah penyangga bagi Cikeruk itu sendiri. Kalau sekarang kan di sana sudah fokus ke senjata ya kalau nggak salah ya. Sampai sekarang. Sekarang senjata api kalau nggak salah. Ke bilah itu malah menurun. Yang tadinya masih bertahan ada beberapa gosali, beneran hilang. Apalagi mana deh? Ini pusing. Terus gantung kan tadi. Udah kayak, Apa ya? wis cukup jorok. Wis. Operatornya bisa ya kan? Cukup dah. Oke, sahabat-sahabat, itulah bincang-bincang saya dengan Kang Tendi, sejarawan muda Indonesia. Tapi sahabat-sahabat, kalau saya lihat literasi dari pedang Cipacing ini, memang saya sangat kesulitan, dan saya berharap ke depan ada sejarawan atau ada seseorang yang paham tentang bilah dari daerah Cikeruk maupun Cipacing. Soalnya pedang yang saya pegang ini banyak yang mengatakan ini dari Cikeruk, tapi juga ada yang mengatakan dari Cipacing. Karena khas dari konon ciri dari Cipacing atau perbedaan Cipacing dengan Cikeruk dari handle-nya. Jadi kalau Cikeruk itu ada pelindungnya, kalau dari Cipacing tidak. Mungkin cirinya dari Cipacing itu adalah di sini. Jadi di handle itu ada kayak buat pengikat di bilah, dan
yang saya punya ini ada tiga titik untuk membuat villa di gagang ini, dan bentuknya mirip dengan belati sahabat-sahabat mungkin. Dan kalau sahabat-sahabat lihat, ini sangat menarik, sangat indah sekali. Jadi di Cipacing sebelum sekarang dikenal dengan daerah yang produksi senapan angin atau bedil pada dari zaman kolonial, juga di Cipacing ternyata ada sebelum bedil diproduksi, di Cipacing sudah memproduksi lebih dulu yang namanya pedang atau golok sahabat-sahabat. Jadi saya berharap ke depan mudah-mudahan saya bisa menggali informasi termasuk kemudian literatur tentang pedang maupun golok yang berasal dari Sumedang. Oke sahabat-sahabat, merokok dulu dong, mati coy, jadi korek coy. Jadi korek bray. Yeah. Protes ngopi bae. No sir. Merokok kapan dah bray? Oke sahabat-sahabat, jadi saya mudah-mudahan ke depan bisa menggali lagi lebih dalam terkait pedang maupun golok yang berasal dari Sumedang, khususnya yang paling masyhur itu dari Cikeruk maupun dari Cipacing. Jadi terus tonton video-video pedang golok Nusantara, karena kita akan mengenalkan, akan menunjukkan, akan menggali, bukan menggali kubur. Kalau menggali kubur kasihan, karena lagi musim corona. Yeah. Sahabat-sahabat sedih punya apa sih? Ya sedikit lah. Oke Bray. Yeah. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan atau ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam budaya, salam lestari. Assalamualaikum